Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan berkahnya, kami dapat melanjutkan kembali episode ke-41 Kisah Perjalanan Ruhani Sang Prabu. Semoga ilmu dari kisah perjalanan ruhani Sang Prabu dapat bermanfaat buat kita semua. Tanggal 10 Desember 2007, Senin Legi, malam Selasa Pahing, pukul 12:25 pagi, guru gaib datang. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Guru gaib berkata, Angger anak Prabu, diperintahkan Allah minggu ini berangkat ke Jakarta. Sekalian singgah, perbaikilah badanmu dan urusan pekerjaanmu. Jangan khawatir tentang pekerjaanmu. Insya Allah lancar, tidak ada halangan. Sang Prabu menjawab, baik Eyang, saya berangkat. Semoga semua yang saya kerjakan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru gaib berkata, sudah, sekian dulu kedatangan Eyang. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tanggal 11 Desember 2007, Selasa Pahing, malam Rabu Pon, pukul 22:50 malam. Sang Prabu ketamuan Prabu Hasta Brata dari negeri Awang Uwung, Sisih Lor. Assalamualaikum. Dijawab Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tamu Prabu Hasta Brata berkata, Sinuhun Prabu, saya datang. Saya Prabu Hasta Brata dari negara Awang Uwung sebelah utara. Sinuhun Prabu, saya mendukung jika akan ada berangkat ke Lumpur Sidoarjo. Jika diperbolehkan, saya ikut ke sana. Semoga segera terlaksana. Sang Prabu menjawab, Prabu Hasta Brata, mengenai hal ini, semua jiwa raga saya pasrahkan kepada Allah. Tidak ada keinginan mengenai hal ini. Prabu Hasta Brata berkata, cukup sekian kedatangan dan perihal kedatangan saya, Sinuhun. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tanggal 12 Desember 2007, Rabu Pon, malam Kamis Wage, pukul 24:00 pagi, ada sesuatu fenomena dengan suara ayam jago yang berkokok keras dan saling bersaut-sautan. Akan tetapi tidak ada tamu gaib yang datang. Hanya cahaya yang datang memasuki tubuh saya. Sudah beberapa hari, tubuh saya lelah, bukan secara fisik, tapi secara batiniah. Seperti lari jauh. Ketika itu saya belum tahu caranya untuk beristirahat. Ibarat batu baterai yang mulai habis isinya. Dengan datangnya cahaya yang memasuki tubuh, rasa lelah itu berangsur-angsur pulih. Saya berucap, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terjawablah sudah misteri itu. Tanggal 17 Desember 2007, Senin Pon, malam Selasa Wage, pukul 23:00 malam. Ada suatu pengalaman tentang ketawitan yang saya belum mengerti dan belum pernah mendengar. Atau mungkin belum pernah diajarkan pada saya tentang siapa yang bertugas memasukkan ruh pada janin anak manusia. Yang saya ketahui, ada beberapa malaikat yang bertugas atas perintah Allah dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Di antaranya malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, malaikat Israel
pencabut nyawa, malaikat Mikail pembawa rezeki, sedang malaikat memasukkan ruh sama sekali saya belum tahu. Hal tersebut selalu menjadikan pertanyaan di batin saya, kepada siapa saya harus bertanya. Bahkan keluarga saya tanyakan hal itu, ia jawab bahwa itu adalah urusan Allah. Akhirnya saya bertanya pada guru gaib yang merupakan pembimbing saya. Ketika saya tidak tahu sama sekali akan jawaban itu, pada jam 23:11 malam, guru gaib datang untuk menjelaskan hal tersebut. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Guru gaib berkata, Angger anak Prabu, Eyang datang. Eyang tahu apa yang menjadi ganjalan di hatimu mengenai hal pertanyaan itu. Sang Prabu menjawab, iya Eyang, saya tidak tahu mengenai hal itu. Guru gaib berkata, Eyang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang hal itu. Begini Angger, pertanyaanmu itu tidak ada di syariat agama manapun dan tidak dijelaskan, tetapi Allah menghendaki dan ada yang diutus mengenai ruh itu, yaitu makhluk Allah dari kalangan malaikat. Bukan Allah yang bertindak, semua itu kehendak Allah. Yang menjadi pertanyaan, malaikat yang ditugaskan Allah memasukkan ruh ke dalam calon bayi yaitu malaikat Israfil, yang diketahui tugasnya untuk menghancurkan dunia dan membangkitkan manusia setelah kiamat. Tetapi ada tugas lagi yang meniup ruh ke dalam calon bayi, sebab sudah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sang Prabu menjawab, terima kasih Eyang atas penjelasan dan pencerahan mengenai hal itu. Guru gaib berkata, sudah sekian dulu kedatangan Eyang, sampai menjelaskan yang menjadi pikiranmu. Semua itu Allah yang mengutus Eyang menjelaskan perkara itu. Wassalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tanggal 18 Desember 2007, Selasa Wage, pukul 00.15, Sang Prabu kedatangan utusan Allah dari Nabiullah yang bernama ... Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Nabiullah berkata, cucu, ini Eyang ... datang. Bacalah surat Al-Fatihah 3 kali. Sang Prabu menjawab, iya Eyang, sudah saya baca Eyang. Nabiullah berkata, barusan sudah dijelaskan oleh guru gaibmu. Itu benar cucu, Eyang mendapatkan petunjuk tentang ruh tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dalam. Maka dari itu cucu bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Jangan lupa apa yang menjadi amanah Allah pada cucu untuk dapat dilaksanakan tentang kebenaran akidah agama, agar umat manusia berjalan di jalan Allah. Dan jangan lupa untuk beribadah serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Prabu menjawab, iya Eyang, terima kasih atas kedatangan dan penjelasannya. Apa yang menjadi petunjuk Eyang, insya Allah saya akan laksanakan. Nabiullah berpamitan dan berkata, sampai di sini dulu Eyang datang. Wassalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kami mohon maaf, kami masih merahasiakan nama Nabiullah tersebut di atas karena atas pertimbangan dan
petunjuk dari Sang Prabu. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Kami melanjutkan kembali di episode berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.